What up guys, jumpa lagi dengan gua nih, Agung Chan. Nah, belakangan ini media kita tuh lagi diramein dengan perang yang lagi panas antara Iran dengan Israel. Dan kalian ada ngerasa yang janggal nggak sih dengan perang yang terjadi antara Israel dengan Iran ini? Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas konspirasi yang ada di balik perang yang terjadi antara Iran dengan Israel ini nih guys. Nah, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke dalam pembahasan lengkapnya, silahkan drop like dan subscribe channel gua terlebih dahulu. Biar gue tuh semangat terus buat konten dan ngasih konten-konten fresh dan menarik terbaru kepada kalian semua guys. Nah, tanpa berlama-lama, cus kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan lengkap kita kali ini. Let's jump into it. Nah, jadi guys, di pembahasan kita kali ini, kita bakal nyoba ngulik nih konspirasi besar yang ada di balik perang antara Iran dengan Israel ini. Tapi gue di sini nggak cuma ngomong tentang sisi dari agamanya doang, dan bukan juga tentang dari sisi politiknya doang. Tapi lebih ke arah kenapa ya setiap ada konflik antara dua negara ini tuh dunia itu berasa seperti lagi terguncang. Ya seolah-olah kita tuh lagi duduk di atas sebuah bom waktu yang tinggal nunggu waktu untuk meledaknya doang gitu ya guys. Nah, kalau menurut kalian guys, apa ini tuh bener-bener cuma tentang sekedar agama dan politik doang? Silahkan drop komen kalian di bawah guys. Nah, jadi kita bakal coba ngulik lebih dalam konspirasi di balik perang Iran dengan Israel ini. Tapi bukan dari sisi yang biasa doang nih guys, melainkan dari sisi yang lebih gelap, yang lebih misterius, dan pastinya bikin kalian penasaran. Nah, kita masuk terlebih dahulu kepada awal mula konflik Iran dengan Israel nih guys. Nah, jadi pertama-tama biar kita tuh nggak ngasal, kita coba tarik dulu jauh ke belakang nih. Nah, jadi pada tahun 1948 negara Israel ini tuh didirikan ya kan. Dan kalian juga mungkin udah pada tahu bahwa Iran itu pada awalnya bukanlah musuh dari Israel. Dan bahkan di tahun 1950-an hingga 70-an itu tuh hubungan antara Iran dengan Israel itu masih bener-bener baik banget. Mereka berdua tuh saling kerjasama, yang dimana Iran menjadi salah satu pemasok minyak ke Israel, Israel jadi pemasok senjata ke Iran. Ya mereka pokoknya saling menguntungkan lah gitu. Dan bahkan Israel juga ngebantu teknologi dan militer Iran di eranya Shah Pahlavi nih guys. Tapi itu semua tuh berubah pada tahun 1979. Ketika Iran itu tuh revolusinya mulai meledak. Dan ketika revolusi meledak, rezim Syah pun dijatuhkan. Yang kemudian diambil alih atau diganti sama pemerintahan Islam garis keras di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini guys. Nah, di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini ini, yang kemudian Israel ini dicap sebagai musuh dari Iran. Yang dimana mereka langsung membalas setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel. Yang lalu kemudian Iran mulai ngegas, mereka ngebantu kelompok kayak kelompok Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Dan tentunya Israel nggak cuma tinggal diam doang. Mereka juga ngebalas serangan-serangan dari Iran tersebut. Israel menyerang setiap daerah yang mempunyai pengaruh dari Iran. Nah, dari situlah konflik antara Iran dengan Israel ini tuh makin memanas nih guys. Nah, tapi itu baru permulaan nih guys. Kenapa gue bilang itu permulaan? Karena setelah itu ada yang namanya Shadow War. Nah, jadi Shadow War ini adalah perang bayangan atau perang yang disebut-sebut seperti perang yang senyap, tanpa adanya pengakuan, tanpa adanya bendera, tanpa adanya pengadilan. Nah, lalu nih guys, Israel melalui Mossad diduga kuat terlibat di dalam operasi rahasia yang dilakukan di beberapa wilayah di Iran nih guys. Dan bahkan ini tuh bukan cuma sekedar dugaan, karena ini tuh dilansir langsung dari beberapa media kredibel seperti The Guardian, BBC, dan bahkan Haaretz. Nah, lalu apa contoh paling viral dari Shadow War ini? Nah, jadi contoh paling viral itu ada pada tahun 2020 nih guys. Nah, jadi pada tahun 2020 ada seorang ilmuwan nuklir top dari Iran yang bernama Mohsen Fakhrizadeh. Nah, jadi Mohsen Fakhrizadeh ini dibunuh, yang kemudian Iran melayangkan tuduhan kepada negara Israel bahwa Israel lah yang melakukan hal ini. Nah, tapi apa tanggapan dari Israel ya? Israel nggak ngaku dengan tuduhan tersebut, tapi dia juga nggak bantah tuduhan tersebut. Nah, lalu dengan apa sih Mohsen Fakhrizadeh ini tuh dibunuh? Nah, jadi Mohsen Fakhrizadeh dibunuh dengan menggunakan sebuah senjata, tapi bukan senjata biasa. Senjata yang digunakan adalah sebuah senjata otomatis canggih yang dikendalikan melalui satelit.
dan bisa mengenali wajah dari targetnya. Nah, jadi senjata ini tuh dipasang di sebuah truk yang kemudian bakal langsung menuju ke arah targetnya tanpa dikendalikan. Ya, dia udah bisa ngenalin wajah targetnya langsung. Bisa kita bayangin gimana canggihnya alat-alat perang orang di era saat sekarang ini nih guys. Wah, mungkin orang-orang ini bakal cuma tinggal mencet tombol pemicu doang lalu pelurunya datang ke target-targetnya tanpa mereka sadari. Nah, jadi ini nih yang lagi dikhawatirkan di perang dunia ketiga yang katanya bakal terjadi ini nih guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan drop komen kalian di bawah. Nah, lalu contoh shadow war yang lainnya adalah sebuah sabotase dari pabrik nuklir yang bernama Natanz di Iran pada tahun 2010 nih guys. Yang dimana sabotase ini tuh dilakukan melalui sebuah virus komputer yang bernama Stuxnet. Nah, jadi ini adalah sebuah virus buatan Israel Amerika yang udah bocor dari dokumennya NSA. Jadi ini bukan sekedar teori doang, memang udah ada media kredibel yang melansir tentang hal ini. Nah, jadi pertanyaannya, kalau memang seperti itu, ada shadow war yang dilakukan, lalu siapa sebenarnya yang memainkan sistem seperti ini dan apa tujuan dari mereka? Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Silahkan komen di bawah. Nah, lalu kita masuk ke dalam bagian yang lebih gelap lagi, ke bagian yang disebut sebagai false flag, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah sebuah bendera yang salah. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah pernah dengar tentang istilah false flag ini, di mana ini adalah sebuah strategi perang lama yang masih dipakai sampai sekarang. Jadi strategi ini itu adalah seperti sebuah negara yang melakukan serangan, tapi yang dituduh adalah negara yang tidak melakukan serangan tersebut. Jadi ibaratnya seperti sebuah negara A menyerang negara C, tapi yang dituduh adalah negara B. Padahal negara yang melakukan adalah negara A. Jadi seperti itulah kira-kira perumpamaan dari istilah false flag ini. Nah, lalu apa contohnya dari false flag ini? Contohnya ada pada tahun 2019 nih guys. Ini mana? Pada tahun itu ada sebuah serangan drone ke fasilitas minyak Aramco di Arab Saudi. Dunia itu langsung menunjuk Iran sebagai pelaku. Tapi pada saat investigasi ini mendapatkan penemuan bahwa arah serangan dan teknologi drone-nya itu mencurigakan banget. Dan bahkan beberapa analis militer itu bilang ini bisa jadi bukan serangan dari Iran, tapi operasi dari pihak lain yang sengaja ingin memancing sebuah konflik besar nih guys. Nah, pertanyaannya juga nih, siapa yang diuntungkan dari konflik besar di Timur Tengah ini? Ya, jawabannya ya tentunya bukan rakyat, tapi perusahaan senjata, elit politik, dan bahkan mungkin ya, kekuatan besar yang bermain dari balik layar. Nah, kita coba ulik juga dari bagian nubuatannya nih guys. Nah, jadi beberapa tokoh agama, baik dari Islam, Kristen, dan bahkan Yahudi, percaya bahwa konflik antara Iran dengan Israel ini tuh bukan cuma sekedar konflik yang biasa doang, tapi bagian dari nubuatan akhir zaman. Yang dimana di dalam agama Kristen, ini tuh disebut dengan yang namanya Armageddon, yaitu perang besar yang akan terjadi di Tanah Suci. Sedangkan di dalam Islam, ini disebut sebagai Malhamah Kubro, atau perang sebelum datangnya Imam Mahdi. Lalu di Yahudi Ortodoks sendiri, mereka percaya perang ini akan membukakan jalan untuk membuka bait suci ketiga. Nah, lalu pertanyaannya, gimana kalau perang ini tuh benar-benar disetting untuk memenuhi nubuatan itu sendiri guys? Menurut kalian gimana guys? Drop komen kalian di bawah. Nah, jadi kalau kalian nggak percaya, itu tuh benar-benar ada beberapa kelompok fanatik yang benar-benar menginginkan perang ini terjadi. Atau dengan kata lain, mereka itu pengen mempercepat datangnya akhir zaman. Wah, gila sih. Nah, jadi kalian bisa cari sendiri di beberapa dokumenter dan laporan mengenai kelompok-kelompok ini. Dan bahkan ada beberapa tokoh politik yang terang-terangan bilang mereka siap untuk menghadapi hari besar Tuhan katanya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwa ini tuh bukan cuma sekedar soal tanah, soal politik, tapi ini juga termasuk persoalan tentang keyakinan, ideologi, dan bahkan obsesi nih guys. Nah, kita coba ulik juga dari bagian teknologinya. Nah, jadi mungkin kalian yang belum nyadar nih bahwa Israel ini tuh benar-benar mempunyai beberapa senjata yang canggih banget. Jadi mungkin wajar-wajar aja ya kenapa orang tuh pada takut perang ini adalah sebagai pemicu pecahnya perang besar atau perang dunia ketiga. Apa contohnya? Nah, jadi mungkin kalian nggak tahu beberapa serangan udara yang dilayangkan oleh Israel di daerah Suriah dan Irak. Mereka itu tuh nggak
menerjunkan tentaranya langsung ke daerah tersebut, melainkan mereka menggunakan drone otonom yang mereka kendalikan dari jarak jauh menggunakan satelit dan bahkan dipadukan dengan kecanggihan dari AI nih guys. Dan drone ini udah bisa juga mengenali wajah dari targetnya tanpa harus dikendalikan oleh manusia sendiri. Dan teknologi ini tuh bukan sekedar hayalan karena Israel benar-benar punya sistem teknologi tersebut. Mereka punya yang namanya Harpy dan Harop, yang dimana ini adalah sebuah drone otonom yang bisa mencari sinyal radar musuh dan langsung ngehantam targetnya tanpa dikendalikan oleh manusia secara real time. Teknologi tak berawak Israel dapat mengubah lanskap konflik di Timur Tengah. Di wilayah di mana pemboman antara Israel dan Palestina terus berlangsung, teknologi yang semakin maju memainkan peran signifikan. Sistem tak berawak Israel kini menjadi elemen penting dalam berbagai operasi, termasuk pembuangan bahan peledak, pengumpulan intelijen, keamanan perbatasan, pencarian dan penyelamatan, pertahanan perimeter, hingga penghancuran markas teroris. Nah, jadi coba kalian bayangin guys, gimana kalau konflik ini tuh bener-bener makin memanas. Kita kan bisa ngelihat bahwa teknologi AI ini tuh kan udah diterapin ke persenjataan militer ya kan. Kita bisa lihat bahwa persenjataan yang mereka pakai itu tuh bisa mengenali wajah targetnya tanpa dikendalikan manusia secara real time. Jadi bisa jadi aja, ntar kalau memang terjadi perang yang lebih besar, mungkin nggak sih kalau AI ini bakal mengambil alih kendalinya sendiri tanpa harus diperintah terlebih dahulu nih oleh manusianya. Jadi mereka bergerak dengan kemauan mereka sendiri. Gimana guys menurut kalian? Serem nggak sih? Nah lalu siapa sih yang menjadi dalang di balik hal ini semua? Tentunya jawaban ini belum bisa kita ketahui nih guys, karena banyak banget konspirasi yang bilang seperti Donald Trump lah balik ini semua, tapi ya masih banyak sih sosok-sosok yang punya power gede yang bisa aja ngelakuin ini semua untuk keuntungan pribadi mereka. Mungkin mereka ingin memperluas ideologi mereka, atau mereka juga punya obsesinya masing-masing atau tujuannya masing-masing, ya kita nggak pernah tahu. Tapi tentunya yang paling diuntungkan dari perang ini adalah yang pertama yaitu pastinya industri pertahanan dan senjata global. Lalu yang kedua adalah perusahaan teknologi militer. Dan yang ketiga adalah kelompok elit yang ingin punya pengaruh penuh terhadap energi, politik, dan bahkan kepercayaan. Dan dari konflik-konflik seperti ini tuh benar-benar berpengaruh terhadap negara-negara kecil. Karena kayak konflik yang baru terjadi kemarin kan antara Iran dengan Israel itu terjadi kenaikan minyak yang lumayan signifikan ya kan. Jadi ini membuat negara-negara kecil menjadi ketakutan dan alhasil mereka berupaya melakukan upaya terakhir dengan ya membeli senjata ujung-ujungnya ya kan, untuk mempersenjatai diri mereka kalau memang terjadi perang gitu. Dan kalau kalian bertanya, konflik antara Iran dengan Israel ini tuh sebenarnya karena apa? Ya, ini tuh bukan cuma tentang sekedar dendam lama doang. Dan bukan juga tentang sekedar agama dan politik doang. Tapi ini udah jadi seperti panggung gede. Tempat di mana berbagai kekuatan besar itu saling menunjukkan atau mengadu strategi, teknologi, dan bahkan ideologi mereka nih guys. Dan di tengah itu semua, bagaimana dengan rakyat biasa? Ya, cuma sekedar menjadi pion. Nah, tapi di akhir gue mau bilang bahwa ini tuh nggak 100% benar, karena gue di sini cuma sekedar ingin mengajak kalian tuh berpikir bareng sama gue untuk kritis bareng dan mencoba ngulik-ngulik tentang hal yang lagi terjadi di dunia kita pada saat ini. Dan biar kita tuh nggak selalu nelan mentah-mentah berita yang diberikan sama media kepada kita. Ya bisa jadi aja yang kita lihat di media itu adalah sebuah berita yang udah disetting atau dirubah-rubah, karena ya balik lagi kita harus memastikan itu semua dengan diri kita sendiri dan kita harus membudayakan yang namanya literasi guys. So mungkin segitu dulu dari gua tentang pembahasan dari konspirasi di balik perang antara Iran dengan Israel ini. So kalau kalian terhibur dengan konten gua kali ini, silahkan tinggalkan like dan subscribe channel gua. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian tentang konspirasi kali ini. So stay waras dan stay kritis. Gua Agung, gua pamit. And cheerio.